Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatillah Pratama dengan NIM akhir 079 kelas 2024C Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Kadane, solusi efisien untuk permasalahan maksimum subarray. Dengan daftar isi, 1. Memahami algoritma, 2. Flowchart. Contoh flowchart algoritma Kadane, yang ketiga fungsi algoritma Kadane, yang keempat alasan menggunakan algoritma Kadane, yang kelima contoh penggunaan algoritma Kadane, yang keenam penjelasan proses penggunaan, yang ketujuh ada kesimpulan dari materi. Untuk yang pertama-tama, apa itu algoritma Kadane? Algoritma Kadane adalah metode dalam pemrograman dinamis yang digunakan untuk menemukan subarray contiguous dengan jumlah maksimum dalam sebuah array satu dimensi yang berisi angka-angka, baik positif maupun negatif. Tujuan utama dari algoritma ini adalah mengidentifikasi subarray yang memiliki jumlah elemen terbesar secara berurutan. Dengan konsep dasar, menggunakan pendekatan dynamic programming untuk menyelesaikan masalah dalam waktu linear ON. Nah, apa itu dynamic programming? Dynamic programming adalah teknik pemrograman yang memecah masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Yang selanjutnya, manfaat solusi optimal dan efisien dibandingkan dengan pendekatan brute force yang memiliki kompleksitas lebih tinggi. Nah, berikut adalah flowchart untuk pendekatan sederhana guna menemukan subarray bersebelahan dengan jumlah terbesar. Ini adalah pendekatan brute force karena kita akan menelusuri semua subarray yang mungkin. Untuk langkah yang ke-1, inisialisasi maksum dengan nilai integer minimum dan tetapkan variabel begin dan end dengan 0. Langkah yang kedua, misalkan I dan J adalah indeks array, di mana J lebih besar dari sama dengan I. Ini merupakan indeks awal subarray dan J merupakan indeks akhir subarray. Untuk langkah yang ketiga, current sum akan menyimpan jumlah subarray setelah menghitung jumlah saat ini. Periksa apakah current sum lebih besar dari maksum. Untuk langkah yang keempat, jika current sum lebih besar, maka ganti maksum dengan jumlah saat ini. Untuk langkah yang kelima, periksa apakah J mencapai akhir array atau tidak. Jika J mencapai akhir array, maka tambahkan I dan ubah nilai current sum menjadi 0. Untuk langkah yang ke-6, lakukan semua langkah ini hingga I mencapai akhir array. Langkah ke-7, pada akhirnya kedua perulangan ini maksum akan menumpung jumlah subarray terbesar. Yang selanjutnya, fungsi algoritma Kadane. 1. Tujuan utama, menemukan subarray dengan jumlah maksimum dalam sebuah array bilangan. 2. Komponen utama, variabel maxCurrent menyimpan jumlah maksimum subarray yang berakhir di elemen saat ini. Sedangkan variabel maxGlobal menyimpan jumlah maksimum keseluruhan yang ditemukan sampai saat itu. Yang ketiga, proses utama, memutuskan apakah melanjutkan penjumlahan dari subarray yang sudah ada atau memulai subarray baru di elemen saat ini. Mengapa menggunakan algoritma Kadane? Yang ke-1 ada efisiensi. Komputasi dalam waktu linear ON jauh lebih cepat dibandingkan metode brute force. Yang kedua, kesederhanaan. Implementasi yang cukup mudah dipahami dan diadaptasi dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk yang ketiga, optimalitas, menjamin solusi terbaik untuk masalah maksimum subarray tanpa perlu memeriksa setiap kemungkinan kombinasi. Untuk yang keempat, aplikasi digunakan pada berbagai domain seperti analisis keuangan, machine learning, dan permasalahan sehari-hari dalam pemrograman. Berikut contoh penggunaan algoritma Kadane, yang dimana di sini ada maksum
Maksum ini menyimpan nilai maksimum dari jumlah subarai sejauh ini, diset ke nilai yang sangat kecil, yaitu -1 E9, agar nilai pertama dari jumlah subarai bisa menggantinya. Untuk selanjutnya begin dan end menyimpan indeks awal dan akhir dari subarai yang menghasilkan maksum. Di sini ada dua loop, yaitu ini loop luarnya I menentukan awal subarai, sedangkan loop dalamnya J menambahkan elemen dari I ke J ke dalam current sum. Jika current sum lebih besar dari maksum, maka maksum diperbaharui dan indeks begin dan end dicatat. Nah, untuk output dari penjelasan tadi adalah jumlah terbesar adalah 12, subarai bersebelahan jumlah terbesar 516. Kesimpulannya, algoritma Kadane merupakan solusi yang efisien dan sederhana untuk masalah maksimum subarai dengan kompleksitas waktu ON. Yang kedua, menggunakan pendekatan dynamic programming untuk mengambil keputusan di setiap langkah. Yang ketiga, banyak diaplikasikan dalam berbagai kasus nyata yang memerlukan analisis data cepat dan efisien. Untuk poin pentingnya, efisiensi. Meminimalkan waktu komputasi. Yang kedua, simplicity. Mudah diimplementasikan di berbagai bahasa pemrograman. Untuk yang ketiga, optimality, memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.